Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat hidup kita berbeda. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimanakah saudara melihat perjalanan hidup saudara? Dan bagaimanakah saudara memandang permasalahan dan pergumulan kehidupan saudara? Bagaimana kita memandang semuanya itu sangat menentukan, sangat berpengaruh bagaimana sikap kita kepada semuanya itu. Saudara, apakah yang membedakan orang-orang percaya dalam memandang semuanya itu dengan orang-orang yang belum percaya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persinggahan bangsa Israel di Rafidim terganggu dengan datangnya bangsa Amalek menyerang mereka. Saudara, inilah pertama kali peperangan yang dialami oleh bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak berpengalaman di dalam peperangan. Karena mereka hanyalah budak semata-mata. Namun mereka tidak bisa menghindari peperangan itu. Oleh karena itu Musa mengatur barisan dengan Yosua yang memimpin untuk berperang. Tetapi Musa sadar bahwa sebetulnya Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Oleh karena itu Musa mengangkat tongkatnya dan menjadikan Tuhan adalah panji-panjinya, atau Yehova Nisi. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, tantangan dan halangan di dalam kehidupan orang percaya adalah peperangan rohani yang harus dihadapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Ayat ke-9 berkata begini, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Saudara, kesadaran Musa akan peperangan di Rafidim ini bukanlah peperangan dari Yosua. Meskipun Yosua yang berperang. Namun bagi Musa, peperangan ini adalah peperangan rohani. Oleh karena itu, Musa berdiri di bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Ketika tongkat Allah ditinggikan, bangsa Israel menjadi kuat. Ketika tongkat Allah turun, orang Amalek lebih kuat. Saudara memberitahukan bahwa peperangan yang sesungguhnya bukan semata-mata peperangan fisik. Kekuatan yang sesungguhnya bukan semata-mata kekuatan Yosua.
Tetapi peperangan itu peperangan rohani. Dan kekuatannya ada dalam Tuhan yang adalah panji-panji bagi umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, sebelum engkau dan saya berperang, Tuhan Yesus, dia berperang bagi kita. Dan dia telah mengalahkan dunia ini. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menghadapi pergumulan tentang hidup kita. Bukan dengan pesimis, tetapi dengan optimis. Karena tantangan pergumulan, itu sesungguhnya bukan sekedar tantangan pergumulan fisik. Tapi itu adalah peperangan rohani. Oleh karena itu, saudara dan saya harus menggunakan iman saudara kepada Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan, panji-panji kita, yaitu Yehova Nisi. Dia berperang bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, kuasa Kristus nyata di dalam peperangan rohani orang percaya. Namun, orang percaya harus belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain. Itu yang kita pelajari di ayat 9-11. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa menyadari peperangan ini adalah peperangan rohani. Oleh karena itu dia naik ke atas bukit dan mengangkat tongkatnya. Namun indah sekali, dia tidak naik sendiri. Dia naik bertiga, saudara, bersama Harun dan Hur. Dan betul saja, Musa tidak kuat mengangkat tongkat sendiri karena begitu lama peperangan itu. Puji Tuhan, ada Harun dan Hur yang menopang Musa bersama-sama meninggikan panji-panji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang betul, kuasa Tuhanlah yang memenangkan peperangan. Tetapi orang-orang percaya, umat Tuhan, harus belajar saling menopang satu sama lain. Menopang dalam hal rohani. Menopang dalam banyak hal. Supaya orang percaya lebih kuat, lebih teguh di dalam Tuhan. Lebih serius ikut Tuhan. Lebih rela menghampiri Tuhan. Ada kekuatan rohani. Ada kekuatan iman di dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Tuhan memakai Hur dan Harun bagi Musa. Tuhan pun akan memakai saudara bagi orang lain, orang percaya lainnya. Dan saudara dan saya membutuhkan orang lain untuk juga menopang kita, sehingga iman kita semakin kuat, dan kita menyaksikan bagaimana Tuhan memenangkan peperangan itu, dan kita bisa bersorak memuji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, ketika Kristus ditinggikan dan dimuliakan, maka segala kuasa apapun akan bertekuk lutut di hadapan Dia. Saudara, Alkitab berkata, ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, tongkat yang di tangan Musa adalah tongkat Allah. Dan tongkat Allah itu ketika ditinggikan, maka bangsa Israel menjadi kuat dan memenangkan peperangan. Saudara, tongkat Allah adalah tongkat yang dipakai oleh Allah, yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel.
Oleh karena itu, saudara-saudara, ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Musa menyadari bahwa tongkat yang ditinggikan itulah Tuhan, panji-panjiku, yang membuat dia menang di dalam peperangan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, Yesaya 11 ayat 10 memberitahukan, siapakah Tuhan panji-panji kita ketika ditinggikan, membawa orang datang kepadanya. Firman Tuhan berkata begini, maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Taruk dari pangkal tunggul Isai, yaitu Yesus Kristus. Maka itu Yesus berkata apa, saudara? Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus sesungguhnya Yehova Nisi, Tuhan panji-panjiku. Ketika kita meninggikan dia, maka hidup kita mengalami kemenangan daripada dia. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar meninggikan nama Tuhan. Mari kita belajar hidup untuk dia dan bagi dia. Dan hidup memuliakan nama Tuhan. Disitulah, saudara, kita mengalami kuasa kasih daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami. Sesungguhnya hidup kami adalah peperangan rohani. Kami bukan melawan darah dan daging, tetapi kami melawan penguasa-penguasa di udara. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah kami mengenakan Kristus dalam hidup kami. Karena Engkaulah Yehova Nisi. Engkaulah Tuhan panji-panji kami. Engkaulah tunggul Isai. Yang sungguh-sungguh ya Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau, kami mengalami kemenangan-Mu yang telah Engkau lakukan bagi kami. Tuhan, terima kasih ketika kami menghadapi hidup ini, biarlah kami melihatnya dengan optimis, tidak putus asa, karena Tuhanlah berjalan di depan kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.